Jadi Amerika tidak melakukan invasi ke suatu negara kalau tidak ada minyaknya, kalau tidak ada gasnya ya. Itu kan bisa prediksi bahwa negara-negara itu akan menyatu ya melakukan perlawanan terhadap Amerika. Walaupun ada komitmen untuk membantu Iran, namun saya melihat bahwa ya sepertinya dukungan terhadap Iran akan melemah apabila Amerika dengan kekuatannya melakukan invasi. Di tengah tekanan internal akibat demonstrasi besar-besaran, Iran kini juga menghadapi tekanan eksternal. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras, membuka spekulasi adanya potensi campur tangan asing. Lalu sejauh mana ancaman ini nyata dan apakah gejolak internal Iran bisa dimanfaatkan sebagai pintu masuk intervensi asing? Kita akan membahasnya dalam Tribun News on Focus hari ini. Sudah tersambung dalam sambungan Zoom pengamat militer dan Timur Tengah Yon Mahmudi. Halo, selamat pagi Bang Zon. Gimana kabarnya Bang? Selamat pagi Mbak Umi, terima kasih baik-baik ya. Ya Bang Yon, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan kami Bang Yon. Nah, Ya, sebagai sama. pengantar Bang Yon, bagaimana Bang Yon sendiri melihat skala protes besar-besaran di Iran? Apakah ini bisa dilihat murni karena faktor ekonomi atau justru ada kondisi yang lebih kompleks dari itu? Ya, kalau kita lihat perkembangan ya demonstrasi saat ini, saya kira ini merupakan demonstrasi terbesar ya yang pernah dilakukan pada masa rezim pasca revolusi. Bahkan ada juga yang menggambarkan kondisinya mirip-mirip seperti revolusi putih 1979. Hanya saja kalau 1979 kondisi Syah Iran pada waktu itu kan memang sudah sangat lemah ya karena rakyat tidak ada yang mendukung, tetapi kalau saat ini kan pendukung mula itu juga juga cukup sangat besar ya, sehingga muncul juga demonstrasi-demonstrasi tandingan. Nah, yang sekarang ini kan merupakan antitesis ya terhadap penguasa revolusi ya Islam 1979 karena dilihat bahwa putra mahkota ya Reza Pahlavi juga itu ikut terlibat dan bendera Iran sebelum 79 juga kan dikibarkan ya sebagai pertanda ingin menggulingkan ya rezim yang saat ini. Namun kondisi ini bisa kita lihat bahwa keinginan untuk menggulingkan rezim revolusi ini kan sudah lama ya. Bahkan ketika serangan Israel dan juga Amerika ke Iran tahun lalu itu juga salah satunya mentargetkan untuk menggulingkan rezim, tapi itu tidak tercapai. Nah, tentu kemudian demonstrasi ini salah satunya dipicu oleh faktor ekonomi yang memang cukup menghantam Iran. Kalau kita lihat mata uang Iran kan jatuh ya sampai hampir 150.000 ya dibandingkan dengan mata uang dolar, ditambah lagi berbagai masalah yang menghantam Iran. Tapi ini kan tidak satu-satunya karena demo semacam ini pernah dilakukan. Nah, sekarang kekuatannya karena Amerika dan Israel nampaknya juga terlibat begitu ya, mencoba untuk bisa masuk di dalam mempengaruhi demonstrasi dengan tujuan untuk menggulingkan rezim. Karena biar bagaimanapun ya Amerika dan Israel kan selalu ingin dapat ya mengganti rezim yang berkuasa di Iran agar bisa ya paling tidak kan rezimnya US friendly lah dan juga bisa bersahabat dengan Israel. Dan itu tidak bisa dilakukan selama pemimpin revolusi itu masih ada di Iran. Oke, lalu kemudian sejauh mana Bang Yon kekuatan militer dan aparat keamanan Iran merespon demonstrasi ini, khususnya setelah puluhan hingga ratusan orang tewas? Ya tentu kan kalau dari sisi kemampuan militer termasuk juga polisi bahkan Iran kan memiliki milisi ya yang disebut dengan Basij ya yang bergerak di luar militer dan polisi sipil tetapi merupakan bagian alat dari pemerintah yang biasa melakukan represif ya terhadap rakyat. Namun nampaknya kemudian penguasa saat ini cukup berhati-hati ya walaupun tentu masih juga banyak korban yang terjadi, tapi tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya untuk bisa meredahkan atau bahkan
menghancurkan para demonstran, karena Amerika kan juga sudah wanti-wanti ya, kalau korban terus berjatuhan, maka Amerika bisa saja melakukan sesuatu yang lebih besar ya, dan itu akan mempengaruhi masa depan Iran. Artinya bahwa situasi yang mengarah kepada kerusuhan atau semakin banyaknya korban itu kan sebagai kondisi yang ditunggu-tunggu agar bisa mengarah kepada revolusi yang lebih besar guna menggulingkan pemimpin revolusi saat ini. Maka dari itu, walaupun tetap represif, tetapi Iran mencoba untuk bisa mengakomodasi para demonstran yang pada satu sisi berharap kemudian suasana kembali tenang. Oke. Nah, Bang Yon sendiri kan tadi menyebutkan ada intervensi dari Amerika Serikat. Nah, menurut Bang Yon dan pemerintah Iran sendiri kan juga menuduh bahwa Amerika Serikat ingin mencoba memanfaatkan kekerasan dalam protes ini untuk justifikasi intervensi militer. Nah, apakah tudingan ini itu relevan atau tidak, Bang? Ya, tentu tudingan ini menjadi masuk akal, kan ini sebenarnya tidak jauh berbeda cara-cara yang dilakukan oleh Amerika ya di dalam mengalahkan atau menggulingkan rejim-rejim yang anti terhadap Amerika atau menjadi ancaman terhadap Amerika. Kalau kita lihat ya bagaimana Amerika mencoba untuk menyelesaikan rejim yang ada di Venezuela itu kan dengan cara menculik presidennya. Nah, cara yang dilakukan terhadap Iran tentu tidak apa sejelas dan sekuat ya seperti yang betul terang benderang ya seperti yang terjadi di Venezuela, karena tentu nanti akan responnya akan sangat besar ya dibandingkan dengan di Venezuela. Maka cara yang dilakukan adalah masuk dengan mempengaruhi para demonstran untuk terus ya melakukan penentangan terhadap rezim. Semakin besar yang terlibat itu kan saya kira menjadi potensi ya guna menuju kepada pergantian rezim, dan itu dilakukan oleh rakyat Iran sendiri. Tapi kalau ini terjadi terlalu lama, kita mengkhawatirkan justru yang terjadi adalah bentrokan antara pendukung anti terhadap Ayatullah dengan pendukung rezim Ayatullah. Nah, ini yang kita khawatirkan bisa mengarah kepada perang saudara begitu ya, karena dukungan di antara mereka kan hampir sama begitu ya, memiliki kekuatan masing-masing, dan nampaknya Amerika ingin bermain di ranah ini dengan mempengaruhi gejolak rakyat agar semakin kuat ya antipati dan penentangannya terhadap rejim dengan tujuan akhir ya pergantian rejim saat ini. Oke. Sebenarnya apa sih tujuan dari Amerika Serikat sendiri yang tiba-tiba memberikan ancaman bakal menyerang Iran, sementara sebelumnya juga sudah melakukan gebrakan yang mana menculik Presiden Venezuela, Bang Zion? Apakah ini sebenarnya ada apa dengan Amerika Serikat? Ya, kita kan juga bisa melihat ya setiap aksi Amerika Serikat di kawasan manapun itu kan selalu berkaitan dengan sumber daya alam ya. Jadi Amerika tidak melakukan invasi ke suatu negara kalau tidak ada minyaknya, kalau tidak ada gasnya ya. Nah, ini yang kemudian sama seperti Venezuela kan juga sebagai sumber apa namanya minyak ya, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Kemudian Iran kan dengan kekayaan gas yang dimiliki termasuk juga minyak itu kan juga besar dan itu dibutuhkan oleh dunia. Nah, tentu juga kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa tujuan atau motif di balik itu adalah motif ekonomi berkaitan dengan sumber daya alam. Selama negara yang memiliki sumber daya alam tidak bisa diatur oleh Amerika, tidak menguntungkan Amerika, maka ya selama itu pula rejim itu akan menjadi target terjadinya perubahan-perubahan ke depan. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga kan kita menyaksikan di Irak juga menjadi target invasi ya. Kemudian di Libya, bahkan juga di Suriah. Nah, itu yang kemudian menimbulkan munculnya ya teroris-teroris yang sekarang kita kenal gitu ya. Di mana Amerika memerangi teroris pasti di situ ada sumber minyak atau juga sumber daya alam. Nah, ini saya kira motif yang terbesar ya memang penguasaan, mengatur dan mempengaruhi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang
besar untuk kepentingan Amerika. Oke, jadi motifnya sama-sama untuk ingin menguasai negara tersebut ya, Bang Yun ya. Tapi dengan dua apa namanya, dua tekanan yang berbeda. Jika Venezuela presidennya diculik, tapi yang Iran ini rakyatnya dibuat bergejolak, begitu ya, Bang Yun ya. Ya, ya, memang dua dua hal, bahkan mungkin ada tiga pola ya. Satu dengan tadi Hmm. itu diculik, kemudian kedua rakyatnya dibuat bergejolak. Kalau kemudian bisa secara halus ya diberikan insentif gitu ya. Ini Hmm. kan seperti pendekatan stick and carrot ya. Satu diberikan stick, dipukul ya kalau tidak mau mengikuti, atau kemudian kalau mau mengikuti sesuai dengan apa kepentingan dan pengaruh Amerika itu kan akan diberikan carrot, diberikan insentif ya agar mereka tetap bersama, dan itu kan dilakukan di mana-mana ya pendekatan ini ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih kondisi internal Iran sendiri ya sampai akhirnya bisa ditekan Amerika Serikat? Apakah sudah cukup rapuh atau bagaimana? Ya, memang dalam sejarahnya kan Iran sebelum 1979 kan sebagai sekutu utama Amerika ya. Dunia Islam yang pertama mendukung Israel dan mendukung Amerika itu kan adalah Iran. Tetapi setelah revolusi 1979, kemudian kesadaran rezimnya untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri, nah ini yang kemudian menimbulkan hubungannya memburuk ya. Revolusi 1979 itu kan ditandai dengan ditutupnya kedutaan Israel diganti dengan kedutaan Palestina, kemudian diusirnya diplomat-diplomat Amerika ya dari Iran. Saya kira ini kan hubungan yang sangat buruk pada waktu itu sehingga dua-duanya ya menyebutnya ya sebagai apa enemy ya, sebagai musuh ya utama ya. Bahkan Iran disebut sebagai poros setan, kemudian Amerika disebut sebagai musuh utama Iran, dan itu saya kira terus berkembang, tetapi memang harisma Ayatullah memang cukup kuat. Namun kondisi ekonomi tidak bisa dipungkiri karena kan sanksi itu dilakukan oleh Amerika ya terhadap Iran karena tidak mau bekerja sama dengan Amerika ya. Negara-negara tidak boleh membeli hasil minyak dari Iran. Bagi mereka yang membeli atau bahkan menjalin hubungan diplomatik ekonomi akan dikenai sanksi. Baru-baru ini kan Trump juga mengeluarkan siapapun negara yang melakukan hubungan dagang dengan Iran akan dikenai tarif di atas 25% apabila berdagang dengan Amerika. Ini kan suatu kondisi yang memang sengaja diciptakan untuk menyengsarakan rakyat suatu negara. Pada satu sisi, negara itu terus berjuang untuk membangun angkatan bersenjatanya. Maka kemudian rakyat mulai mempertanyakan bahwa ya ekonominya memburuk, sementara uang dari hasil minyak itu lebih banyak digunakan untuk membeli persenjataan-persenjataan. Nah, inilah saya kira yang kemudian menyebabkan apa demonstran-demonstran itu ya terus ya melakukan penentangan, dan sekarang itu kan hampir 100 kota ya yang Betul. terus berkembang hingga saat ini. Oke. Nah, seberapa besar Bang Yon melihat potensi bahwa memang Amerika Serikat akan memanfaatkan situasi kacau di Iran untuk menyerang Teheran dan apakah sejauh ini sudah terlihat adanya pergerakan dari pasukan Trump sendiri? Nah, tentu Amerika kan berharap bahwa demonstrasi ini akan berujung ya kepada jatuhnya rezim ya mula yang ada di Iran. Tapi kalau kemudian eskalasinya semakin tinggi dan menimbulkan korban yang banyak, maka bisa saja ya kemudian Amerika mengambil tindakan dengan melakukan serangan, dan itu bisa saja serupa seperti yang dilakukan terhadap Venezuela dengan alasan kan berbagai hal bisa dilakukan menyelamatkan rakyat di Iran, kemudian membebaskan ya Iran dari rezim mula dan lain sebagainya. Walaupun kan tentu ujung-ujungnya adalah ya bagaimana kemudian mengambil ya keuntungan dari kekayaan alam yang ada di Iran. Jadi kalau Iran tidak memiliki apa sumber daya alam yang besar ya untuk apa Amerika masuk, ya biarkan saja menjadi negara yang gagal. Tetapi kan kalau kemudian itu memiliki sumber daya alam yang tinggi dan itu bisa menguntungkan Amerika, maka kan bisa dihitung dengan masuk dan ikut terlibat
maka kedepannya kan akan mendapatkan keuntungan ya dari invasi yang dilakukan terhadap suatu negara, termasuk juga potensi invasi terhadap Iran ya apabila demonstrasi itu tidak berhasil menggulingkan rezim yang berkuasa saat ini. Oke, jadi pergerakan dari Trump sendiri ya dengan membuat rakyat bergejolak itu ya Bang Yun ya? Ya, tentu kan tadi Hmm. itu semua kondisi kan diciptakan agar rakyat ya nggak ada pilihan lain untuk mengubah hidupnya, ya dianggapnya kan tidak ada kebebasan, ya kemudian ekonomi memburuk, ya rezim dianggap terlalu lama dikuasai oleh rezim mula yang menentukan segala hidup mereka, ya sementara mereka hidup di bawah bayang-bayang sanksi Amerika dan tidak membuat mereka bebas ya sebagai warga negara. Nah ini kan yang bisa digunakan ya untuk mendorong rakyatnya untuk protes dan menentang. Memang kecuali kalau memang mereka yang memiliki ideologi yang sangat kuat, loyalitas ya kepada mula ya mereka akan tetap ya setia. Tetapi kan ya, ini akan menjadi dua kekuatan kelompok besar yang bisa berhadap-hadapan apabila tidak ada solusi ya atas masalah Iran. Oke, kalau menurut Bang Yun sendiri mana yang lebih dominan dalam waktu dekat? Apakah ancaman Trump hanya sebagai tekanan psikologis saja atau benar-benar menuju aksi militer yang nyata? Saya kira Trump akan berusaha sedikit mungkin ya meninggalkan bekas ya atau jejak intervensi ya yang didorong adalah kemudian membantu mendukung ya kelompok katakanlah menyebutnya sebagai pro demokrasi walaupun kan tentu lebih pro kepada Syah Iran ya rejim yang sebelumnya agar dapat memobilisasi sebanyak-banyaknya, kemudian menguasai kota-kota yang ada dan bisa saja kemudian berakhir pada pendudukan istana yang memaksa agar presiden dan juga ya Khomeini ya Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin spiritual itu untuk menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat Iran. Nah, saya kira skenario itu yang diinginkan dibandingkan kemudian melakukan intervensi militer secara langsung dan mengganti atau bahkan menangkap ataupun menculik pemimpin pemimpin yang ada di Iran. Kalau misal jika Amerika Serikat benar-benar melakukan serangan militer, apa dampaknya terhadap struktur pertahanan Iran sendiri dan kemungkinan eskalasi dengan negara lain, Bang Yon? Ya kalau serangan ini dilakukan, ini kan menjadi serangan yang kedua kali ya terhadap Iran. Pastikan Iran akan menggunakan ya segala cara untuk bisa melawan ya atas intervensi ini. Karena intervensi ini kan menjadi nyata ya sebagai ancaman terhadap tidak hanya terhadap rejim tetapi juga kan terhadap rakyat Iran. Setiap negara yang mengalami intervensi asing pasti tidak akan bisa menjadi negara yang berdaulat. Nah, bisa saja ini kemudian menumbuhkan kesadaran rakyat Iran ya untuk melawan balik ya terhadap kemungkinan intervensi militer. Maka intervensi militer sebagai opsi terakhir dan sangat berbahaya dan bisa menciptakan perlawanan-perlawanan yang berkepanjangan dan Iran ya bisa seperti Irak sebelumnya yang mengalami ketidakstabilan dan ya berpotensi untuk menjadi negara yang memiliki konflik berkepanjangan apabila itu terjadi intervensi atau invasi militer dari Amerika. Oke, Bang Yon sendiri bagaimana melihat potensi terburuknya jika misal serangan ini terjadi dan kemudian kemarin kan Iran juga telah menyatakan akan menargetkan pangkalan Amerika Serikat dan sekutunya jika mereka merasa diserang, Bang Yon. Ya, bisa saja kemudian itu dilakukan ya oleh Iran ya untuk menggerakkan kembali sekutu-sekutunya yang ada di Lebanon, kemudian yang ada di Yaman ya, walaupun mereka akan terus mendapatkan tekanan ya secara militer baik dari Israel maupun negara-negara tetangga yang bekerja sama dengan Israel. Ya, pasti rezim akan melakukan perlawanan yang terakhir. Namun demikian juga kita bisa saja melihat anti klimaks begitu ya, tidak mengalami klimaks yang besar, tetapi bisa seperti yang terjadi di Suriah ya ketika kemudian rejimnya
melarikan diri, setelah itu ditampung atau mendapat perlindungan di Rusia ya pada level tertentu ya bisa saja kalau kondisinya kemudian memuncak tidak terkendalikan dan perlawanan maupun serangan balik ya terhadap Amerika tidak bisa dilakukan ya bisa saja Rusia menjadi ya salah satu tempat yang aman bagi penguasa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Rusia sendiri nampaknya juga tidak akan terlibat langsung ya karena kondisi perang dengan Ukraina juga belum selesai. Oke. Nah, terbaru kan Amerika Serikat mengklaim bahwa Iran membuka ruang dialog dengan Amerika Serikat di tengah ancaman invasi ini. Nah, mungkinkah ruang dialog ini bisa mereda ketegangan yang ada, Bang Yon? Nah, saya kira ini menjadi salah satu celah ya exit ya atas masalah yang terjadi saat ini. Maka kemudian ketika Presiden Mas'ud ya, Presiden Iran menawarkan kerjasama terutama di dalam hal pengayaan nuklir, kemudian bahkan siap untuk diinspeksi ya semua tempat-tempat itu terbuka untuk dilihat. Ini kan juga menunjukkan bahwa kesiapan ya untuk bisa bekerja sama. Pada intinya sebenarnya kan rezim Iran menginginkan bisa terbuka dan mentaati apa yang diinginkan oleh dunia internasional. Tapi memang nampaknya Amerika tidak menginginkan rezim yang saat ini. Namun bisa saja ini menjadi pilihan ya transisi ya untuk kemudian memberikan tawaran ya Iran menjadi terbuka, tetapi konsekuensinya ya Iran menjadi lebih lunak ya terhadap Israel maupun juga terhadap Amerika karena kan bersedia untuk bisa bekerja sama ke depannya. Oke. Padahal faktanya sebaliknya ya, Bang Yon ya, selama ini yang kita lihat. Nah, Bang Yon, kalau kita melihat bagaimana Amerika Serikat saat ini kan juga sedang terlibat ketegangan dengan sejumlah negara. Seperti yang tadi Bang Yon sampaikan, yakni Venezuela. Kemudian juga Amerika Serikat membidik Greenland hingga ancaman konflik dengan Korea Utara, Cina, ataupun Rusia. Nah, adakah dampak ketegangan internasional Amerika Serikat ini dengan keseriusan Trump mengacak-acak Tehran? Ya, kalau kemudian Amerika membuka banyak front pada waktu yang bersama itu kan juga bisa menunjukkan kelemahan dari Amerika. Suatu negara tentu tidak bisa bersama-sama membuka front lawan terhadap negara-negara yang lain. Itu kan bisa prediksi bahwa negara-negara itu akan menyatu ya melakukan perlawanan terhadap Amerika. Apalagi kalau sampai masuk ke wilayah Asia ya terhadap eh, apa Korea Utara, bahkan Cina ya. Kalau terhadap Korea Utara, saya kira Korea Utara tidak ada ampun lagi. Dia akan menggunakan senjata yang dimiliki, termasuk senjata yang memiliki daya ledak nuklir ya, yang sebagai salah satu pertahanan gitu ya. Kalau kemudian Amerika mencoba untuk ya masuk ke wilayah itu, pasti ini akan mendapatkan serangan balasan. Cina juga demikian kan juga tidak mau diusik ya. Selama itu masih di luar Cina, mungkin Cina akan memberikan kecaman dan tidak melakukan balasan secara militer. Tetapi kalau itu sudah menyangkut ya kedaulatan Cina, ya pasti kan prinsipnya Cina kan Cina tidak akan melakukan serangan pertama, tetapi kan Cina tidak akan membiarkan ada serangan kedua. Dan negara yang melakukan ya serangan itu akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar dan kemampuan Cina ya untuk membalas ya bahkan ancaman dengan senjata yang memiliki daya rusak yang sangat tinggi itu kan juga pernah dilakukan ya disampaikan oleh juru bicara Cina menanggapi potensi-potensi kemungkinan intervensi Amerika. Oke, kalau misal nanti konflik antara Amerika Serikat dan Iran pecah, bagaimana Bang John sendiri melihat negara-negara sekutu Iran? Apakah akan membackingi atau gimana? Ya, tentu kan dalam kondisi saat ini ya masing-masing negara kan lebih fokus ya untuk mempertahankan kedaulatan masing-masing. Walaupun ada komitmen untuk membantu Iran, namun saya melihat bahwa ya sepertinya dukungan terhadap Iran akan melemah apabila Amerika dengan kekuatannya melakukan invasi. Maka ya perlawanan justru lebih banyak dilakukan oleh Iran dan proksi-proksinya. Karena kalau kita melihat sekutu utama Rusia saja Suriah, ya itu
akhirnya kan tidak melakukan balasan ya, hanya memberikan tempat keselamatan bagi rezim sekutunya. Nah, bisa saja dalam aspek Iran ini negara-negara lain kan tidak punya fakta pertahanan seperti NATO ya. Ketika satu wilayah anggota fakta pertahanan itu diserang, itu berarti kan ancaman ya bagi negara-negara yang lain dan negara-negara itu secara kolektif akan membalas. Nah, pada posisi ini Iran tidak masuk di dalam fakta pertahanan, hanya menggantungkan hubungan dekat dengan Cina dan Rusia. Pasti ya Amerika akan menghitung untuk tidak membuka front banyak terhadap ya negara-negara besar dan ya cukup berhadapan dengan Iran. Nah, ini saya kira yang dihitung ya oleh Amerika. Oke. Nah, Bang Jon, dalam pandangan Bang Yon, apakah Iran ini sebenarnya merupakan target strategis jangka panjang Amerika Serikat yang ingin dilemahkan atau bagaimana? Karena kan kalau kita lihat konflik antara Iran dan Amerika Serikat sendiri sudah panjang gitu ya Bang Yon, nggak cuman sekali ini aja gitu. Ya, memang ini kan menjadi salah satu negara yang menjadi poros perlawanan ya terhadap Amerika yang masih eksis ya. Yang lain kan sudah bisa dikatakan dalam tanda kutip dilumpuhkan ya oleh Amerika dan Iran tentu menjadi target ya. Bisa kita lihat Suriah sudah dilumpuhkan, Lebanon sendiri kan juga sudah memiliki gencatan senjata, Yaman yang ada Houthi juga kan mulai ada invasi militer yang dilakukan ya Israel bekerja sama dengan Uni Emirat untuk mendukung salah satu faksi yang ada di sana sehingga kondisinya bisa menjadi semakin kacau. Nah, Iran ya menjadi target terakhir. Kalau Iran kemudian bisa ditaklukkan, saya kira hampir semua negara di Timur Tengah tidak lagi memiliki sikap ya yang anti terhadap Amerika. Dan ini ya merupakan target lebih sebagai target terakhir yang misi Amerika untuk bisa dipenuhi ya sebelum sepenuhnya Amerika akan meninggalkan ya kawasan di Timur Tengah. Oke. Nah, seberapa besar kemungkinan Amerika Serikat akan memanfaatkan isu HAM dan demonstrasi seperti yang dilakukan di Iran sebagai narasi moral untuk membenarkan campur tangan mereka di internal Iran sendiri? Ya, mungkin dari sisi HAM akan dicoba dilakukan ya apabila nanti jumlah korbannya menjadi semakin banyak. Tetapi kalau isu demokrasi nampaknya kan juga tidak relevan ya karena dukungan Amerika itu kan menolak rezim mula yang saat ini dianggap otoriter, tetapi ingin mengembalikan rezim sebelumnya yang juga sama disebut sebagai rezim otoriter. Jadi kalau dalam logika demokrasi tentu tidak masuk ya, tidak relevan karena kontradiksi paradok dengan realitas yang ada dan di Timur Tengah kan tidak ada sejarahnya bahwa Amerika memang betul-betul untuk mendukung demokrasi, tetapi kan lebih kepada mengamankan kepentingan atau melindungi kepentingan sekutu-sekutunya ya termasuk dalam hal ini kan Israel ya yang memang menginginkan kejatuhan atau paling tidak kan kekacauan yang terjadi di Iran. Oke, lalu apa risiko terbesar jika pendekatan ini terus dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang dianggap tidak mau bekerja sama dengan Amerika Serikat? Ya, cara-cara ini kan terus dilakukan. Image Amerika di dunia internasional kan semakin menurun, tapi nampaknya kan Trump tidak terlalu pusing ya dengan image yang turun, yang jatuh tentang Amerika. Ya, bisa saja ini kan melanggar HAM, intervensi terhadap negara lain, tidak menghormati kedaulatan yang mereka miliki. Tetapi tentu ini dilakukan ya guna memperkuat daya survive ya dari Amerika yang nampaknya kan secara ekonomi mengalami pelambatan karena ada ancaman dari blok-blok yang lain, kehadiran BRIC yang mengancam dolar dan dominasi hegemoni ekonomi Amerika sehingga kan Amerika selalu memberikan ancaman-ancaman itu agar Amerika ya tetap kuat kembali gitu kan make America great again yang dengan cara ya melakukan banyak intervensi ke negara-negara lain.
Oke, baik. Kita tunggu bersama-sama ya Bang Jon terkait perkembangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini. Terima kasih banyak Bang Jon atas diskusinya. Semoga lain waktu bisa berkesempatan kembali untuk berbincang dengan Bang Jon. Selamat beraktivitas kembali Bang Jon. Sama-sama Mbak Umi, sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Jon, terima kasih banyak. Demikian obrolan kita dalam program On Focus kali ini. Nah, nantikan obrolan lain dengan topik dan narasumber yang berbeda. Saya Umi Wahidah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.